Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini saya bikin sendiri dan ini terintegrasi dengan akuntansi keuangan ya. Oke, kita mulai. Kita buka. Nah, ini aplikasinya. Kita lihat di mana posisi akuntansi biaya. Dia ada di kelompok persediaan. Nah, di sini ya, di akuntansi biaya. Nah, sebelum saya menjelaskan akuntansi biaya, karena aplikasi ini terintegrasi dengan akuntansi keuangan, maka saya ingin menjelaskan dulu posisi chart of account dari akuntansi biaya. Saya keluar, masuk ke buku besar. Izin. Nah, kita lihat dulu chart of account-nya. Di sini ya. Nah, kita lihat aktif lancar. Nah, di sini ada tersedia barang jadi, persediaan dalam proses, persediaan bahan baku. Nah, itu ketiga akun itu adalah akun-akun yang terkait dengan akuntansi biaya. Coba kita lihat ya. Kita cetak. Nah, ini yang kita lihat. Yang ada persediaan barang jadi, kemudian ini persediaan dalam proses, dan persediaan bahan baku dan lainnya ya. Nah, khusus chart account untuk cost accounting ini. Pada umumnya, kalau accounting itu dikerjakan secara manual atau tidak memiliki aplikasi, biasanya akun-akun ini ditempatkan di rugi laba. Jadi dituliskan sebagai saldo awal ditambah dengan biaya-biaya produksi dikurangi saldo akhir menjadi harga pokok penjualan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Karena pada waktu kita mengeluarkan biaya-biaya ini, sebenarnya kita belum melakukan penjualan. Jadi tidak terkait dengan penjualan. Baru terkait dengan proses untuk menghitung berapa harga pokok barang yang kita bikin ya. Jadi mekanismenya pertama akan ada waktu kita beli bahan baku ya. Jadi akan dimulai dengan pembelian bahan baku. Nah, bahan baku ini kita tempatkan sebagai persediaan bahan baku dan lainnya ya. Nah, pada waktu bahan baku itu dipakai, maka bahan baku ini berkurang akan menempatkan di sini pemakaian bahan baku, bahan pembantu. Kemudian ada juga upah langsung. Nah, upah langsung itu akan ditempatkan di sini. Nanti lawannya adalah kita akuralkan ya, akan menjadi upah yang akan dibayar. Nah, biaya produksi tidak langsung ini kita coba rapihkan menjadi kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ini adalah untuk mengumpulkan biaya-biaya cost accounting. Nah, pada waktu nanti barang jadi, maka nilai barang jadi bertambah di sini dan itu mengurangi alokasi biaya produksi ke barang jadi. Nah, kita alokasikan ke satu pos saja, tidak semua pos itu dikurangi. Itu akan merumitkan sistem. Jadi kita alokasikan di satu pos. Kalau nanti pada akhir tahun, misalnya barang itu sudah jadi semua, tapi nilai dari barang dalam proses ini masih tersisa. Jadi ada saldo misalnya. Itu karena perhitungan harga pokok kita antara yang kita bebankan ke barang jadi sama yang realisasi di sini ternyata terlalu sedikit, jadi masih ada saldo. Maka saldo dari work in process ini kita pindahkan ke harga pokok penjualan. Jadi ini dikurangi dari WIP, dipindahkan ke di sini saya bikin satu pos kepala 5 ya. Nah, di sini akan ada nanti satu pos saya bikinkan di sini adalah selisih lebih kurang biaya produksi ya. Jadi kalau WIP itu ternyata bersaldo, sedangkan memang di pabrik itu tidak ada barang dalam proses, maka itu bisa dikurangi, dinolkan dengan cara mengkredit barang dalam proses dan mendebet selisih kurang lagi biaya proses, sehingga dia masuk ke harga pokok juga ya, sama aja. Oke.
itu adalah akun-akun yang terkait dengan cost accounting. Nah, yang perlu diperhatikan supaya jurnal-jurnal di cost accounting itu menjadi otomatis, maka perlu dibikin ini. Di sini ada saya bikin namanya bagan pikiran khusus. Ini kita memberi tanda bagan-bagan yang terhubung dengan inventory. Nah, ini contoh. Dan barang jadi harus ditanda PB. PB itu artinya kalau kita lihat di sini PB. PB itu menunjukkan bahwa akun itu adalah akun untuk yang terhubung dengan persediaan barang jadi. Dan kita kasih tanda BRG. Nah, ini penting. Kalau nggak dikasih tanda BRG itu nanti tidak tampil di cost accounting-nya. Jadi hanya tampil di financial accounting. Kemudian tenaga kerja langsung. Ini 3 biaya dikasih BL, artinya biaya langsung. Jadi biaya yang akan kita kendalikan dari cost accounting. Dan ini TKL. Kita kasih tanda ini supaya nanti jurnalnya otomatis. Jurnal mengakrualkan upah ya. Jadi upah itu nanti dia akan menjurnal upah tenaga kerja langsung debit, kreditnya adalah hutang. Nih nanti ini ada nih ya, TKL, lawannya nanti hutang upah langsung ya. Jadi dia otomatis jurnal. Oke, kita lihat nanti ada jurnal lawannya nanti ya. Nah, ini juga bahan baku dikasih tanda PB. Kemudian dikasih bahan ya. Oke. Kita lihat lagi tadi hutang upah. Hutang usaha apa? Ini hutang upah. Kerja langsung yang masih harus dibayar ya. Jadi untuk upah itu harus diakuralkan. Karena untuk harga pokok itu harus dihitung sesaat sekarang juga. Sedangkan untuk upah bisa dibayar bulan depan atau bahkan mungkin tertunda ya. Jadi khusus upah langsung wajib diakuralkan supaya harga pokoknya tidak tertinggal. Oke. Itu adalah akun-akun yang kita perlu siapkan untuk kepentingan cost accounting ya. Kita lihat sekarang raca kita. Kita awali dengan nilainya 0 ya, kosong ya. Oke. Sekarang kita bisa mulai dengan cost accounting. Nanti kalau cost accounting itu kita sudah isi transaksinya, maka nanti ini pos-pos di sini otomatis berisi ya. Karena saya bikin ini integrasi penuh. Jadi tidak berdiri sendiri cost accounting-nya. Oke. Sekarang kita keluar, kita masuk ke sini. Nah, kita mulai dengan sebelum saya membuat akun, saya akan membuat pembelian bahan baku dulu, ya. Kita beli bahan baku dulu. Di sini pembeliannya. Ini kita lihat. Nah, ini udah ada saya kasih contoh ya. Ini beli bahan baku. Ini bahan baku 1, bahan baku 2. Kemudian bahan baku pembatu ya. Kemudian di sini saya beli lagi bahan baku lagi ya. Jadi ini cara nginput pembelian bahan baku. Ini kita bikin nomor baru. Tanggalnya sekarang 12. Transaksinya pembelian. Oke. Kemudian pembelian dari mana? Dari PT ini. Kemudian yang dia beli, kita beli apa? Bahan baku, bahan ya bahan. Kita pilih bahan. Bahan baku 1 misalnya. Saya beli misalnya 10 kilo. Harganya terakhir 150. Sekarang ini misalnya saya ganti, harganya naik misalnya ya 200. Kita hitung. Simpan. Oke. Kalau mau nambah lagi, klik ini, tambah. Tulis lagi nya di sini bahan. Cari bahan baku 2, bahan baku 2. Kita beli lagi juga 10 kilo. Harganya misalnya tetap, hitung, simpan. Nah, kenapa saya perlu ngisi pembelian bahan baku ini? Karena pada saat nanti saya membuat rencana produksi, nah, itu kan ada pemakaian bahan baku. Nah, harga satuannya itu akan mengambil dari data pembelian ini. Jadi kita nggak ngarang ya. Jadi nggak ngarang berapa harga bahan baku, tapi diambil dari data pembelian ya. Oke. Ini tadi adalah pengisian pembelian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di inventory yang kita sediakan dulu ya. Ini saya buka dulu inventory.
Di sini ada daftar barang. Nah, daftar barang ini ada namanya perjualan barang jadi. Barang jadi, saya bikin ini. Barang jadinya misalnya contoh aja nih ya. Ada 3 barang A. Tapi berbeda quality ya. Kualitas 1, 2, 3. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku dan bahan pembantu ya. Ini bahan baku. Ini bahan baku 1, 2, 3. Ini bahan pembantu ya. Ini bahan cadangan. Kalau mau nambah ini tuh dengan klik begini. Saya pilih dulu ini bahan baku 2 ya. Kalau mau saya tambah lagi bahan baku 3 misalnya, ini kita kasih agak 3. Simpan ya. Gampang kalau untuk bikin tambahannya. Jadi bahan baku sudah, daftar barang sudah, bahan baku sudah, pembeliannya sudah. Sekarang kita masuk ke cost accounting ya. Keluar lagi. Nah, baru masuk sini. Masuk akuntansi biaya. Oke, kita kasih password. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi yang tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi yang tadi sama ya, yang di inventory tadi. Oke. Kemudian ini kita bikin namanya jenis penerimaan barang jadi, ini kita bikin. Nah, ini dibikin. Nanti akunnya kemana udah di set. Kemudian pengeluaran bahan baku ini juga udah di set akunnya ya. Akunnya udah dibikin kemana. Nah, yang penting adalah pembuatan formula. Cost accounting itu, kalau kita tidak membuat formula produksi, ini akan sangat rumit ya, terlalu susah. Jadi kita tidak bisa melakukan deteksi biaya bahan ini untuk yang mana ya. Kalau kita langsung ke produk, itu tidak mungkin karena produknya itu banyak. Jadi ini wajib. Bagaimana cara bikinnya? Kita lihat ini jenis produksi ya, contoh. Nah, ini saya bikin formula 1 dan formula 2. Formula 1 ini udah saya bikin ya. Coba saya cetak. Nah, ini bentuknya. Ini artinya begini. Jadi dalam formula 1 ini saya membuat barang yang jadinya 3 jenis ya. Jadi satu adonan produk itu menghasilkan 3 jenis barang jadi. Kualitas 1, kualitas 2 dengan volume yang berbeda. Nah, untuk mendapatkan barang ini kita membutuhkan bahannya seperti ini. Bahan baku 1, 2, 3 segini, kita butuh upah kerja per jam, upah pembungkus per unit, upah pengawas per paket, dan overhead. Nah, dari 3 kelompok biaya ini, bahan upah yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah overhead. Overhead itu tidak bisa kita kendalikan karena itu ya memang tidak terlalu dekat dengan produk. Yang sangat dekat dengan produk adalah bahan baku dan upah. Sehingga kalau kita mau mengatur harga pokok, itu yang bisa kita atur naik turunnya adalah pembebanan overhead. Kalau bahan baku ya memang udah segini, kalau mau bikin ini harus segini, nggak bisa kita tambah ini jadi 10, nggak bisa. Upah juga nggak bisa. Jadi bahan-bahan dan upah itu adalah biaya-biaya yang terkendali. Overhead ini biaya tidak terkendali, sehingga pembebanannya harus melalui estimasi ya, estimasi. Oke. Nah, ini gimana cara bikin ini? Cara bikinnya ini, kita klik ini, kita buka ini. Nah, ini barang jadi, tampil barang jadi. Ya, saya contohkan di formula yang kedua ya. Ini ada 1, yang kedua ini masih kosong. Masih kosong. Ini yang 2 contoh. Barang jadi. Nah, oke, kita tambah. Nah, barang apa yang kita mau bikin? Kita cari, nah ini kan bahannya. Kita mau membuat barang jadinya, misalnya barang jadi yang kualitas 1 ini ya. Misalnya kita mau bikin 10. Hitung. Kenapa nilainya 0 ya? 0 ya mana kita belum tahu ya, karena justru kita mau ngitung dia berapa. Simpan. Nah, itu. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa selain barang jadi ini, dia akan menghasilkan kualitas nomor 2 misalnya. Kita pilih lagi, kita akan menghasilkan yang kualitas nomor 2. Nah, ini kualitas nomor 2 tentu lebih sedikit ya, mungkin cuma 2. Hitung. Simpan. Nah, perhatikan. Jadi kita membuat satu produk dalam satu formula, dalam satu adonan lah kalau kue itu.
menghasilkan dua jenis barang. Nah ini nggak bisa main keluar aja. Harus diberi bobot. Jadi untuk satu adonan itu dikasih bobot dulu. Jadi contohnya ini kualitas 1. Itu bobotnya misalnya 95%. Jadi banyaknya nilai yang akan dibebankan ke. Jadi ini untuk menentukan berapa harga pokok yang akan dibebankan ke kualitas 1. Simpan. Ya. Kalau kita ngotot keluar, dia nggak mau. Ya, dia wajib angkanya 100. Oke, kita ubah ini berarti ini 5%. 5%. Simpan. Oke, nah setelah bobot ini 100 baru dia bisa keluar. Oke. Berikutnya kita formulakan bahan yang untuk membuat barang tadi. Bahannya apa saja? Tambah, bahannya apa saja? Kita tulis bahan dari misalnya bahan baku 1. Misalnya 5 kilo. Hitung, simpan. Mungkin bahannya cuma 1, nggak apa-apa. Berikutnya, kita lihat coba keluar. Nah ini, kalau kita lihat sekarang, setelah kita kasih bahan, ini kalau saya print. Nah, sudah ada tuh. Jadi terlihat nih dengan bahan baku sekian, maka harga pokoknya sudah bisa kita ketahui. Nah ini kan belum selesai. Ya, ini otomatis ya. Kalau ini bertambah, ini akan bertambah. Ini membagi sesuai bobotnya, kemudian dia membagi sesuai kuantumnya, sehingga harga satuan ini bisa diatur ya, bisa dihitung otomatis. Sekarang kita masuk ke upah ya. Upahnya apa? Tambah. Upah kerja ya, upah kerja. Misalnya begitu, upah kerja. Misalnya satuannya misalnya dihitung jam lah. Ini contoh yang jam ya, bisa unit juga boleh. Misalnya dia kerja 6 jam yang bikinnya. Kemudian per jamnya dibayar 50.000. 1, 2, 3, hitung. Simpan. Nah, itu misalnya contoh. Nah, sekarang kalau kita keluar, kita print lagi formula ini, dia ngitung lagi. Oh, ya, naik harganya. Jadi 125. Nah, untuk bahan baku dan upah itu sudah terkendali ya. Kita nggak mungkin bikin kue sebanyak ini, bahan bakunya sampai 100 kilo, nggak bisa. Nah, kalau kita lihat ini harga masih terlalu kecil, berarti kita mengaturnya di pembebanan overhead ya. Oke, kita atur yang ketiga. Kita pilih. Berikutnya adalah pembebanan overhead. Nah ini gimana ngitungnya? Nah ini harus kita hitung, memang harus ditaksir berapa. Kita tambah judulnya pembebanan overhead ya, pembebanan overhead. Ini biasanya satuannya angka satuannya paket lah, kita bikin gitu ya, udah satu set gitu. Ini pun angka 1, misalnya kita mau bebanin ya 5 juta misalnya. Hitung, simpan. Nah gitu kita keluar. Oke, kita lihat ini, kita cetak. Nah tuh ya, jadi setiap kita menambah biaya, maka ini otomatis ngitung, karena cara ngitungnya ini dijumlah ya, 1 juta menjadi 6.300.000. Total 6.300.000 ini diangkat kemari, kemudian didistribusi berdasarkan bobot tadi. Yang satu 95%, yang satu 5%. Nah itu bobot itu fungsinya untuk membagi total biaya ke masing-masing produk. Kemudian ini dibagi satuannya, dapatlah harga pokok ini. Jadi sebenarnya harga pokok itu sudah bisa dihitung sebelum produksi dibuat ya. Jadi masih direncanakan, masih diatur-atur, itu udah ketahuan harga pokoknya. Cuman ngitungnya cepat karena di aplikasi dibikin ya. Kalau kita bikin pakai Excel juga bisa, tapi lama. Kalau ini begitu kita bikin langsung jadi. Jadi ini wajib dibikin ya. Oke, itu cara membuat formula. Berikutnya kita keluar. Nah, kita mulai dengan mau memproduksi. Kita mau membuat barangnya ya. Gimana cara kita membuat? Oke, kita bikin
Nih, kita lihat masih kosong. Nah, kita mulai dengan nomor baru. Misalnya tanggal 12 ini, saya akan memproduksi. Nah, kita cari formula 1 apa formula 2. Oh, saya mau bikin yang formula 1 dah. Ya, oke. Formula 1. Nah, ini bisa diganti ya, jangan namanya formula. Biasanya kalau di pabrik itu dikasih batch nomor berapa gitu ya. Misalnya ini kita bikin batch nomor 11. Misal aja ya. Oke, udah begitu. Kita simpan, selesai ya. Jadi ini kita sudah mau memproduksi nih ya dengan nomor batchnya. Jadi bedanya kalau tadi masih formula, kalau sekarang sudah menyebutkan batch nomor sekian ya, 11 ya. Ini untuk dari formula 1 sehingga komplit. Ada kualitas 1 2 ya, bahan bakunya, upahnya segala. Nah, sekarang misalnya di hari yang sama saya memproduksi formula yang kedua, nomor baru, tanggalnya sama, tapi saya mau yang kedua ya. Jadi formula ini mau diproduksi juga ini. Nah, batch-nya pun beda ya, ganti ini batch nomor berapa. Nah, batch nomor tadi 11, sekarang mungkin 12 ya. Oke, simpan. Nah, ini dia hasilnya. Kita cetak. Nah, beda ya. Ini barangnya cuma jadinya 2, bahan bakunya cuma 1 jenis, upah cuma 1, pembebanan overhead ya. Ini lain, jadi saya sengaja bikin 2 supaya nanti kelihatan bedanya pada waktu kita input transaksi. Oke, jadi ini pembuatan nomor ini mengikuti formulanya ya. Jadi formula itu rumus awal, batch ini sudah mau aplikasi produksi ya. Nah, setelah itu pada waktu kita mencatat pengeluaran bahan baku, maka terjadi sebagai ikut ya. Kita lihat mencatat bahan baku. Oke, nomor baru. Tanggal 12 cari pemakaian bahan baku dari produksi yang mana? Batch 1, batch 11 atau batch 12 ya. Nah, ini karena kalau nulisnya salah ini bisa diedit nanti. Kita pilih batch nomor ini misalnya. Oke. Ini kita klik. Nah, bahan bakunya cuma 1 ya. Karena kita pilih nomor 12. Kalau saya pilih yang nomor 11. Saya pilih yang nomor 11. Maka bahan bakunya ada 3 macam ya. Jadi fungsi dari rencana produksi itu adalah untuk mengontrol bahwa pemakaian bahan baku itu tidak liar ya. Ininya, helpnya ini tidak ke daftar inventory. Kalau ini ke daftar inventory, maka nanti kalau bahan bakunya ada banyak, itu bisa salah pilih. Tapi dengan model ada perencanaan seperti ini, maka pemilihan bahan bakunya sudah terikat oleh nomor formulanya. Ya, oke, kita lanjutkan pemilihan bahan baku. Kita klik aja ini langsung. Nah, dia sudah mengasih tahu kebutuhannya 3 dengan harga satuannya 150 ya. Oke. Ini harga dari mana datangnya? Datangnya dari data pembelian yang kita input ya. Kita udah tahu, ini otomatis hitung, simpan. Oke. Kemudian saya tambah lagi. Tambah, perhatikan, saya tambah. Kemudian saya salah pilih. Bahan baku ini saya pilih ulang. Ada peringatan ya. Jumlah realisasi sudah melampaui jumlah rencana. Artinya sudah pernah diambil, ditarik lagi. Jadi itu juga kontrol. Jadi saya ulang, berarti saya tidak bisa narik hal yang sama, saya pindah ke yang nomor 2. Nomor 2, nah di sini juga misalnya, dia kan 3 nih. Wah, saya mau bikin jadi, saya ubah jadi 5 lah. Gitu. Kita hitung. Ada peringatan lagi, jumlah realisasi, jumlah rencana. Jadi tidak bisa ya. Jadi kontrolnya kalau sudah ditarik nggak bisa, jumlahnya melampaui rencana nggak bisa. Kenapa? Ya ngapain kita bikin rencana kalau kita tidak kontrol ya.
Oke, saya ulang, ini nomor berikutnya yang akan saya ambil adalah bahan nomor 2. Jadi ini hitungnya langsung simpan. Nah, pengambilan itu bisa juga bertahap ya. Jadi tidak sekaligus 3, misalnya 1 dulu, besok 2, bisa. Sepanjang masih kurang bisa. Tapi kalau lebih nggak mau. Ya. Oke, itu adalah pemakaian bahan baku. Kemudian kita mau lanjutkan dengan pemakaian pembantunya ya. Jadi ini kan ini pemakaian bahan baku. Jadi nggak bisa tambah lagi, harus nomor baru lagi. Nomornya 12. Di sini kita cari pemakaian bahan pembantu. Oke. Kita cari masih formula 11. Kita cari ini adalah pemakaian bahan pembantu. Hitung, simpan. Oke, tambah lagi. Bahan pembantu berikutnya. 1. Hitung, simpan. Nah, gitu. Jadi ini kita sudah membuat pemakaian bahan-bahan. Kita lihat sebenarnya ya, ini sudah ada jurnalnya ini. Kalau kita cetak bukti adalah bukti pengeluaran barang ya untuk bahan pembantu. Kalau kita cetak jurnal dia sudah ada. Ini bukan bahan pembantunya debit, inventorinya kredit ya. Jadi sebenarnya ini udah terkirim ke accounting ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke keluar nih ya. Sementara coba kita lihat perhitungan harga pokok. Sudah ada hasil nggak? Ya nggak apa-apa, kita hitung. Nah, tadi kita buka ini. Ini batch nomor 11 ya. Ini batch nomor 12. Kita coba cetak ini. Tuh, pemakaian bahan bakunya sudah ngitung ya, sudah ngitung berapa bahan baku yang dipakai. Kenapa ini belum ngitung barang jadinya? Ya dia belum ada, belum terhitung. Jadi bahan bakunya sudah otomatis hitung. Overhead, nah karena overhead ini tidak bisa terkendali, maka kita mencatat realisasinya ya samakan saja dengan rencana. Karena kalau kita mau tulis ya nggak mungkin bisa. Kita tidak bisa nginput overhead karena yang nginput overhead itu orang lain ya, bukan bagian produksi. Penyusutan lah, gaji-gaji itu yang input, bukan bagian produksi, dan belum tentu berhubungan sama produk itu ya. Jadi dia tidak bisa dikonekkan dengan batch nomor 11 ini. Sehingga untuk overhead itu biasanya kita bebankan antara rencana sama realisasi, kita bikin sama yang ini. Yang kita bisa kendalikan ini ya. Kuantumnya bisa dikurangi, harga satuannya bisa ditambah dan kurangi. Oke. Sekarang kita lanjut ke mengakrualkan upah ya. Upah ini kita akrualkan. Bagaimana caranya? Tadi bahan baku sudah ya. Coba kita intip lagi. Nah, ini bahan baku. Bahan baku betul ya. Yang ini bahan pembantu. Oke, sekarang akrualkan biaya tenaga. Kenapa diakrualkan? Ya, karena kita menghitung harga pokok. Padahal bayarannya belum tentu sekarang. Bayarnya mungkin bulan depan ya. Jadi yang penting kita sudah ngakuin dulu ini loh biaya upah, urusan bayarnya nanti urusan orang keuangan. Makanya kita akrualkan. Tenaga kerja langsung, nomor baru, tanggal 12 kita cari, mencatat tenaga kerja. Nah ini nomor baru, nomor 12, kita cari. Nah keluar dia, ada HL-nya. Kita klik ini, upah karyawan produksi. Nah yang ini yang TKL-nya itu, nah tenaga kerja langsung, kita klik lagi, kita cari, nah batch nomor berapa? Batch nomor 11 ya. Oke, kita cari lagi, tuh ada 3 jenis biaya. Kita akrualkan semua aja. Hitung, misalnya ini tetap hitung sekian ya, 5 jam, oke, simpan. Oke, tambah lagi, tambah. Kita cari lagi tenaga kerja langsung tetap, batch-nya tetap. Berikutnya adalah pemilihan upah pembungkus. Nah misalnya ini naik nih, wah enggak 10 pak, naik 12 lah realisasinya misalnya. Ini boleh ya, karena manusia ya dikasih sedikit kelonggaran, simpan. Oke, satu lagi kita tambah tenaga kerja. Oke, batch nomor 11. Berikutnya pengawas, upah pengawas. Nah pengawas ini misalnya upahnya dikurangin dah. 90 aja, 90 jadinya. Oke, hitung.
simpan. Yaudah, seperti itu ya cara kita mencatat. Jadi semua itu helpnya waktu kita klik help ini selalu ngacu kepada rencana produksi. Jadi tidak liar ya, tidak asal-asalan. Jadi sudah dikasih pedoman untuk kepentingan harga pokok ini, batch nomor sekian, biayanya apa ya. Oke, setelah ini selesai, kita coba lihat lagi harga pokok produksi. Kita hitung. Sebentar yang hitungnya. Oke, ini batch nomor berapa? 11 ya. Kita cetak harga pokok. Nah, tuh. Kita lihat nih, udah ada biaya langsungnya. Ini 5 kali sekian, ini 10 kan. Ini kan ada 10 nih, tadi naik 12 tuh ya. Ini asalnya 100, oh ternyata 90. Jadi ini kolom realisasi itu adalah kejadian sebenarnya. Jadi nanti yang akan kita jurnal di accounting itu bukan rencana ini. Yang masuk ke accountingnya adalah realisasi ini. Ini pedoman ya. Rencana itu hanya pedoman. Realisasi itu kenyataan sebenarnya ya. Jadi apa betul harga pokoknya segini? Oh belum tentu. Nanti kita lihat setelah kita nginput barang jadi ya. Oke, berikutnya setelah tadi nginput bahan baku, setelah nginput berlangsung, sekarang kita nginput barang jadi ya. Oke, kita input barang jadinya. Di sini hasil produksi namanya. Hasil produksi nomor baru di tanggal yang sama. Cari, nah penerimaan barang jadi judulnya. Formula 11. Oke. Kita klik. Tuh. Dia barang jadinya ini ya. Tapi kalau misalnya bukan batch nomor ini, kita pilih batch nomor ini, maka barang jadinya yang ini ya, yang dua macam. Cuman ada dua, kualitas 1 dan 2. Jadi ini pengaruh ya. Batch-nya kita panggil dulu. Batch nomor 1. Baru kalau kita cari ini, nah itu dia barangnya ya. Oke, barang jadinya sekian 10 ya. Ini harga satuannya adalah harga yang direncanakan ya. Jadi harga sesuai dengan rencana. Jadi nanti kalau kita hitung harga pokok sebenarnya, maka harganya otomatis harga real, bukan harga rencana. Nah, tergantung kebijakan kita. Oh, Pak, saya mau biarkan yang saya jurnal adalah harga rencana. Ya, jangan dihitung harga pokok tadi. Nggak usah dihitung. Dia udah ada harganya. Jadi hitung harga pokok itu fungsinya untuk menghitung harga realisasi. Kalau kita mau misalnya, enggak Pak, saya mau ya udah nggak usah dihitung harga pokoknya. Input aja ini sudah selesai ya. Udah ada ini. Nah, udah tuh, udah jadi. Ngapain kita hitung ya? Oke, kita tambah. Misalnya yang berikutnya adalah barang kualitas 2 ya. 2. Nah, yang ini kebetulan jadinya nggak 3. Dia cuma jadi 2 gitu ya. Nah, hilang dia. Nggak apa-apa. Hitung. Simpan. Satu lagi. Tambah. Cari barang kualitas 3. Jadinya tetap 2. Hitung. Simpan. Nah, udah selesai. Jadi tadi bahan baku sudah. Input upah sudah, input barang jadi udah, berarti ini udah selesai. Nah, coba kita lihat hitung harga pokoknya. Hitung harga pokoknya, hitung. Oke, batch-nya yang nomor atas ini, cetak KPP. Nah, sudah keluar angkanya ya. Tuh, kita bisa lihat sekarang. Bahan baku sudah diinput. Nah, ini nggak sama ini. Beda, ada yang beda nih, yang 175 beda. Kenapa? Karena kalau bahan baku itu kita beli berulang-ulang dengan harga yang berbeda-beda, sehingga dia ngitung secara average ya. Jadi bahan baku itu dihitung berdasarkan average kalau dia sudah menjadi realisasi. Karena pembeliannya bisa berulang-ulang. Nah ini sesuai dengan kita input, yang ini otomatis sama. Jadi total biayanya 179, ini kan rencana 7 juta sekian. Realisasi sekian. Nah, ini kita angkat kemari. Oke, sama persis. Kemudian kita distribusi sesuai dengan bobot. Kita hitung berdasarkan quantity sehingga keluarlah harga pokoknya ini. Ya. Ini 693 jadinya 692. Yang ini 179, kenapa ini naiknya tinggi banget? Karena satuannya ada yang tidak jadi, satu biji ini nggak jadi nih ya.
Sehingga seluruh biaya ini dibebankan ke unit yang ada, ya. Jadi kalau ada unit hilang, maka total biaya dibagi ke unit yang real, yang jadi, ya. Kalau yang hilang nggak terbebani, ya. Makanya dia jadi jauh. Yang ini bedanya cuma sedikit, yang ini juga bedanya sedikit, tapi yang ini jadi jauh, ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa ini transaksi bahan dan barang ini memang ada di kartu stok, ya. Nah, kita buka aja ini. Kita lihat-lihat harganya 692. Coba kita lihat di kartu stok. Tuh, 692. Ini harga dari barang jadi, ini harga barang jadi, ini harga barang jadi. Tandanya penerimaan. Ini adalah harga dari bahan baku. Tuh, ya. Jadi apa yang dihitung tadi diambil dari kartu stok real, ya. Jadi apa yang muncul di sini, yang direalisasi ini harus didukung oleh kartu stoknya, bener nggak gitu? Karena kartu stok itu nanti yang bakal dijurnal. Oke, sekarang upah nih, kita lihat upah. Ini upah, dia juga ada kartu upahnya di sini. Nah, ini kartu upahnya, ya. Jadi kartu upah sama kartu stok itu adalah data accounting. Jadi kalau kita buka di accounting adanya ini, ya. Jadi sudah terintegrasi antara cost accounting dengan financial accounting. Ini lihat nih, 582, ya. Benar nggak di sininya 582? 585, ya, 585. Ini 587, ini 585. Coba cek ulang. 585 sama, ya, persis, ya. Ini ada bukti jurnalnya. Jadi ini sudah selesai. Jadi setelah kita hitung ini, selesailah sudah kita menghitung harga pokok yang real, yang actualnya, ya. Jadi setelah input transaksi, maka menghitung harga pokoknya tinggal diklik, ini ngitung ini otomatis, ya. Jadi yang masuk nanti ke accounting bukan 693 tapi 692 ini yang akan kita jurnal. Oke. Jadi ini sudah selesai cost accountingnya. Berikutnya adalah kita lihat di accountingnya, ya. Jadi kalau untuk cost accounting itu cuma input rencana, pakai bahan baku, upah, dan ketiga. Ini perhitungan barang dalam proses ini nanti saya bikin belakangan kalau memang udah sangat rumit, ya. Jadi cost accounting itu menjadi sederhana dengan aplikasi. Kalau nggak pakai aplikasi rumit, ya. Oke, sekarang kita lihat dampak transaksi ini ke accounting, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke financial accounting. Di sini dia. Nah, kita lihat dampak di neracanya. Oh, kok cuma ada transaksi cuman ini. Nah, ini cuman upah, ya. Upah itu kalau kita input di accrualkan, dia otomatis akan mengupdate financial accounting. Tapi kalau inventory, karena dia butuh perhitungan untuk menghitung average-nya itu, sehingga dia tidak bisa langsung. Jadi kita harus lewat ini. Ya, di sini saya bikin satu menu menghitung inventory, ya. Kalau kita lihat sekarang ini inventory belum ada, misalnya saya lihat di sini. Nah, belum ada, ya. Oke, kosong. Cuman ada jurnal upah langsung sama upah yang masih harus dibayar. Oke. Kita klik ini. Kita lanjut hitung. Sebentar kok. Nah, selesai. Kita keluar. Nah, sekarang kita lihat dampaknya di neraca. Nah, di neraca sudah keluar nih piutang. Nah, ini piutang timbul dari mana, ya? Nanti kita lanjutkan, ya. Kita lihat datang piutang ini dari mana. Oke. Yang jelas ini inventory sudah ada. Work in prosesnya berkurang. Persediaan bahan bakunya sekian. Nah, ini kalau kita lihat rincian transaksi sebagai berikut, ya. Hasilnya begini. Nah, ini rinciannya, ya. Nah, ini kita mulai dari pembelian bahan baku, ya. Waktu kita beli bahan baku, ini 10 juta bahan baku, itu menimbulkan utang. Nah, itu waktu kita beli bahan baku. Kemudian bahan baku kita pakai, maka bahan baku ini berkurang. Dia akan masuk ke pemakaian bahan baku nih. Ya, angkanya persis sama. Tuh, pemakaian bahan baku.
Kemudian tadi ada upah lari ke sini. Ya, jadi ini yang diinput, ini pemakaian bahan bakar, ini tadi ulang ya. Ini pembelian, oke, lawannya ini. Waktu dipakai ini keluar ke sini, kemudian jurnal upah ke sini ya. Nah, jadi jurnal upahnya ke sini nih, ke sini ya. Jurnal upah ke upah. Nah, waktu barang jadi kita lihat ini barang jadi masuk. Nah, ini masuk ke alokasi biaya ya. Jadi pengurangan biaya dalam proses ini itu dikumpulkan dalam satu pos saja supaya gampang. Kalau ini dikurangi satu-satu, wah itu rumit banget nanti ya. Jadi biarkan saja bahwa alokasi ke barang jadinya satu pos saja sehingga nanti saldo ini akan muncul. Nah, ini kenapa minus ya, karena kita tidak nginput biaya tidak langsung lainnya ya. Jadi masih kosong. Nah, sekarang kita lihat ini barang jadi masuk sini. Loh, kenapa ini ada barang yang dikeluarin dan ini piutang? Nah, ini kemungkinan sudah ada penjualan. Coba kita lihat ya. Ini nampaknya sudah saya input penjualan sebelumnya ini ya. Coba saya koreksi dulu. Ini karena ada penjualan mungkin ya. Coba kita lihat. Oh ya, ini udah ada penjualan tuh ya. Penjualannya saya hapus dulu deh. Hapus. Hapus dulu. Hapus. Hapus. Nah, penjualannya saya delete ya. Oke. Kita lihat ke accounting lagi. Kita hitung dulu ya, karena tadi penjualan udah kita hilangin. Oke, nah ini. Sekarang kita cetak neracanya. Nah, piutangnya hilang ya. Barang jadinya nggak ada minusnya juga di sini ya. Jadi kalau mau lihat lebih detail itu di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, tuh ya. Jadi baru sampai barang jadi, ini belum penjualan, tadi kecepatan ya. Jadi contoh-contoh yang saya bikin kemarin belum terhapus. Nah, jadi saya ulangi lagi, bermula dari pembelian bahan baku ke sini lawannya. Kemudian pemakaian bahan baku, ini ke sini lawannya. Kemudian upah, ini lawannya ini. Oke, berikut barang jadi, ini jadi ke sini ya. Jadi otomatis jurnalnya sudah terkirim ke accounting ya. Jadi pas accounting dan financial accounting itu menjadi satu, maka sistem mempercepat laporan keuangan ya. Nah, sekarang baru kita lanjutkan. Kalau ini dijual gimana caranya kita nginput. Nah, ya. Oke. Kita lihat dulu neraca tadi belum ada piutang. Neracanya skontro ya, piutang belum ada. Oke, sekarang kita nginput piutang, penjualan. Di persediaan tapi menunya penjualan. Nah, kebetulan nih udah saya isi harga jualnya kalau nggak salah ya, barang jadi. Ini udah saya bikin ya harga jualnya. Ini diisi aja, isinya gampang nih. Tinggal ubah gini, simpan. Oke. Cara nginputnya, transaksi penjualan, nomor baru, tanggalnya 12, cari penjualan. Pada siapa? Pada PT pembeli utama. Nama barangnya apa? Misalnya barang kualitas 1 nih. Kita jual misalnya 5. Hitung. Dia ada saldonya 10 ya, jual 5. Hitung. Simpan. Oke. Kemudian kita tambah lagi, kita jual barang kualitas kedua. Ya, saldonya ada 2, kita jual dua-duanya. Hitung, simpan. Kemudian tambah lagi barang kualitas 3. Saldonya ada 2 juga, kita jual 1. Hitung, simpan. Nah, itu ya. Jadi penjualannya kita sudah bikin. Nah, sekarang tentunya kalau kita jual, maka nanti kalau kita lihat di financial accounting itu akan muncul. Ini penjualan bisa ada faktur ya, ada fakturnya. Nah, ada penjualannya. Faktur 8. Ini sebenarnya ada harga pokoknya juga kalau kita cetak jurnal. Tapi ini jurnalnya baru ada jurnal dari penjualannya. Kalau harga pokoknya sudah dihitung, ini otomatis nanti jurnalnya termasuk harga pokoknya ada ya. Oke. Sekarang kita coba lagi ke accounting tadi. Kembali lagi ke sini. Kita hitung. Lanjut. Hitung.
Lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat rinci sini, piutangnya udah muncul. Nah, piutang 5.800.000, oke. Ya. Ini inventory-nya berkurang seharga pokok nih. Hitung sendiri dia. Enggak kita yang hitung, ya. Coba kita lihat lawannya. Oh, ini harga pokoknya sekian. Harga jualnya sekian, ya, sesuai dengan piutangnya. Harga pokoknya langsung ke sini, ya. Jadi gampang ya. Oke, sekarang kita lihat rugi laba. Kita lihat rugi laba. Lanjut, rinci, cetak. Oh, jadinya ini rugi labanya. Harga pokoknya otomatis ngisi sesuai dengan hasil produksi tadi. Harga pokoknya tadi ada hasil produksi, kemudian dia pindah ke barang jadi, kemudian kita jual, harga pokoknya yang ikut itu. Ya. Jadi ini sistem sempurna sehingga ya kita menjadikan accounting sesuatu yang sangat mudah ya. Oke, kita lihat ini. Kita hitung lagi neracanya. Ya, nah neracanya selalu seimbang nih ya. Ya, rugi labanya udah ada. Gimana seandainya sekarang saya mau lanjutkan ke kas bank? Oke, kita contohin ya. Bahwa ini utang ini kita bayar, kemudian piutang ini kita terima. Oke, kalau itu kita inputnya di kas bank. Sini, misalnya transaksi kas bank. Kita contoh saya terima di rekening BCA. Nomor baru. Saya terima tanggal 12. Misalnya hal sama. Penerimaan, saya terimanya piutang usaha. Cari piutang dari ini tadi pembeli. Nah, kemudian fakturnya nomor berapa tadi? Nah, ini fakturnya. Nah, misalnya ini terima semua ya. Terima piutang. Misalnya diterima semua nih piutangnya. Kita simpan ya. Oh, udah, berarti piutang lunas. Nah, piutang ini uangnya digunakan untuk bayar utang ya. Nomor baru lagi. Tanggal 12 juga. Ini sini, ini pengeluaran. Tapi sekarang kita bayar utang. Utang. Lanjut. Utang. Nih ya. Utang kepada Pawan Bakuin. Invoice nomor. Nah, karena kita berkali-kali belinya, invoice-nya banyak ya. Saya mau bayar mungkin invoice nomor 1 dulu nih. Ini dulu kita bayar. Oke. Pembayaran utang gitu ya. Simpan. Nah, tapi saya nggak cuma satu faktur, saya tambah lagi, saya tetap bayar utang orang yang sama, ini sama, kemudian saya cari fakturnya. Nah, fakturnya berkurang ya. Jadi kalau yang sudah dilunasi fakturnya hilang. Jadi kita pilih faktur nomor berikutnya. Ya, bayar utang juga, simpan. Oke, kita lihat sekarang bukti kas ini. Nah, ini kita bayar utangnya 4,1. Berarti utangnya sisa, piutangnya lunas ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ngelihat ke ini, piutang. Coba kita cek piutangnya nyambung nggak. Kartu piutang usaha. Jadi nama PT ini, kita cetak kartunya. Tuh ya, penjualan kepada itu terima piutang lunas ya. Jadi nyambung dong. Antara penjualan sama kas banknya nyambung masuk ke kartu piutang ya. Oke, di sini nanti ada aging dan sebagainya. Kita lihat ke menu hutang. Menu hutang. Nah, di sini ada kartu hutang. Kita lihat hutang usaha, kita cari namanya. Keluarlah ini, kita cetak kartunya. Nah, ini juga sama. Kita beli ini, terus kita bayar hutangnya, ya. Jadi kita masih punya utang, ya. Jadi ada jumlah utang, tapi belum dibayar semua, ya. Oke, sekarang kita coba cek ke neraca, ya. Kita cek ke neraca. Gimana kondisi neraca kita sekarang? Kontrol. Nah, kita lihat. Nah, ini
Di sini adalah piutangnya hilang. Kemudian barang jadinya sekian. Ini masih nih, oke ya. Nah, ini utangnya 6.250 ya. Kita cek kalau ingin lebih pasti kita lihat di buku besar aja ya. Mulai ini dari nomor kas kecil, kita lihat paling jauh 81 ya, 810 paling jauh. Ya. Oke. Kita cetak buku besar. Nah, ini lebih komplit. Nah, ini dia nih. Ini rekening ini terima piutang ya. Kemudian piutangnya lunas. Kemudian ini barang jadi, ini pemakaian dijual. Ini pemakaian bahan baku, ini pemakaian bahan baku. Ini transaksi upah kerja ya. Upah kerja tuh upah per batch tadi. Ini alokasi ke barang jadi, ini pembelian. Ini pembelian bahan ya, pembelian bahan. Oh, ini persediaan ya, pembelian untuk inventorinya nih, inventory. Ini beli, ini dipakai. Ini utang ya, ada 6,2. Tadi kenapa kita salah input? Karena di sini ternyata kita belinya dari tanggal 1 ya. Tanggal 1 kita beli sampai ini kita bayar ya. Jadi yang keluar ini. Jadi di utang itu kita pernah beli berkali-kali ya. Terus ini kita bayar nih. Yang 37 ini dibayar. Ini masih ada sisa yang di atas-atas ini ya. Yang 8,5 ini udah lunas. 3250 jadi tersisa ini ya. Oke. Ini gaji karyawan. Jadi di buku besar ini otomatis ya. Nah, terus gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan di cost accounting nyambung di financial accounting ya. Oke, saya kira itu cukup lengkap penjelasan saya tentang cost accounting yang terintegrasi dengan financial accounting ya. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya ya. Saya keluar. Sekian. Terima kasih.